rupiah nampaknya ini agak kurang sehat begitu ya. Ini Ya. bahkan untuk saat ini sudah menyentuh level 15.200-nya begitu. Nah, sebetulnya ada sentimen apa atau ada faktor pemicu apa yang menyebabkan rupiah ini nampaknya terus melemah nih di beberapa waktu belakangan ini? Ya, kalau dibilang kurang sehat sebenarnya enggak juga ya. Karena kita lihat belakangan ini pergerakan rupiah sebenarnya berada di fase konsolidasi kayak gitu. Setelah sebelumnya menguat cukup signifikan di awal tahun ini itu sekitar 4% dalam 4 pekan, kemudian mengalami pelemahan dan sekarang berada di fase konsolidasi itu kalau dalam beberapa hari terakhir itu berada di kisaran 15.150 sampai 15.200. Itu range yang cukup sempit sih. Kemudian baru hari ini melemah ke atas 15.200. Saya rasa itu hal yang wajar setelah beberapa lama berkonsolidasi, kemudian ketika mampu lepas dari area konsolidasi itu ada pergerakan yang sedikit lebih besar. Nah, itu yang menyebabkan rupiah melemah hari ini, dan saya rasa faktornya masih sama. Pasar menanti keputusan atau mungkin ekspektasi pasar terhadap suku bunga The Fed ya. Karena sebelumnya The Fed memperkirakan suku bunga maksimal di 5,5% sampai 5,25%, sementara saat ini pasar melihat ada peluang ke 5,25 sampai 5,5%. Sementara dari dalam negeri sendiri Bank Indonesia sudah 2 kali ini menegaskan kalau suku bunga saat ini sudah cukup kayak gitu, dan itu menyebabkan kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga hingga 5,5%, sementara BI tidak menaikkan, itu selisih di suku bunga di Amerika Serikat dan di Indonesia itu menjadi semakin sempit. Itu Baik. yang menyebabkan rupiahnya tertekan, dan terlihat juga di pasar obligasi di mana di bulan ini kembali terjadi capital outflow. Sementara kita lihat di Januari itu saat pasar masih optimis ada inflow sebesar 50 triliun. Sementara di sepanjang Februari ini kembali capital outflow sebesar 6,7 triliun. Jadi salah satu penyebabnya ya karena ekspektasi suku bunga di Amerika Serikat. Baik, Mas Putu, tapi kita jika berbicara mengenai untuk level resisten dan juga level supportnya Ya. dari rupiah sendiri ya, untuk di pekan ini sebetulnya ada peluang tidak ya untuk rupiah berada di level 15.100-an atau mungkin di 15 ribuan? Untuk pekan ini kalau kita lihat tersisa 2 hari lagi, saya rasa agak susah ya, karena selama beberapa pekan ke depan mungkin fokus pasar akan tertuju ke ekspektasi suku bunga The Fed, dan itu akan bisa terekskalasi ataupun sedikit menurun ekspektasinya di hari Jumat, karena hari Jumat nanti itu ada rilis data inflasi PCE. Itu inflasi yang dijadikan indikator oleh The Fed sebenarnya, Ya. inflasi acuan The Fed. Nah, itu rilisnya baru hari Jumat malam. Jadi saya rasa mungkin di pekan depan baru ada peluang ke sana kalau misalnya inflasi PCE itu turun cukup signifikan. Itu artinya The Fed kemungkinan tidak akan agresif lagi menaikkan suku bunga karena inflasinya sudah turun signifikan. Tapi sebaliknya kalau misalnya inflasinya turunnya juga sama dengan inflasi CPI, itu tidak terlalu tajam kayak gitu, turun sedikit saja, atau mungkin misalnya stagnan dan skenario terburuknya malah meningkat kayak gitu, nah itu resiko rupiah akan melemah cukup signifikan di pekan depan. Baik, jadi sebetulnya kalau kita lihat bahkan mungkin rilis FOMC juga memberikan pengaruh yang cukup besar begitu ya terhadap Ya, pergerakan rupiah. Artinya pasar memang untuk saat ini masih cukup galau atau menanti begitu akan kemana arah kebijakannya, dan tentunya ini menekan rupiah begitu ya, ya. Mas Putu. Kalau rilis FOMC minutes itu dini hari ya, mungkin dini hari besok dini hari itu saya rasa ada pengaruhnya tapi tidak akan besar juga, karena sebelumnya Gubernur Ketua The Fed Jerome Powell itu sudah menyatakan kalau inflasi atau kalau suku bunga itu bisa naik lebih tinggi lagi kalau misalnya inflasi Belum turun ya, belum belum landai, turun, belum sesuai karena ekspektasi. dan Amerika saat ini memang dalam proses disinflasi atau penurunan inflasi, tapi ada risiko inflasi masih naik. Nah, ketika itu terjadi, eh, suku bunga bisa dinaikkan lebih tinggi dari target The Fed sebelumnya 5,25% maksimal. Nah, kalau itu, saya rasa itu yang menjadi acuan pasar saat ini, pernyataan Powell terakhir ya, Baik. seperti itu. Dan FOMC kemudian kemungkinan mencerminkan itu juga tidak akan jauh berbeda dengan pernyataan Powell itu sih. Baik.